ditutup plus 0,8%. Candlenya sih ya akhir-akhir lo ya, tadi dibuka gap up hampir 1%, kemudian sempat naik sampai ke atas 5.000, tapi ditutupnya lah kok nanggung banget. 4999,22. Apa ini maksudnya? Ditutupnya nggak di atas 5.000. Ya, tapi paling nggak kalau misalnya kita lihat beberapa minggu ini sideways di range 4820 4992, ini hari ini sudah berada di atas 4992. Tapi sayangnya ya nggak bertahan di area 5.000-an sih. Mudah-mudahan masih bisa ngelanjutin lah ya, atau paling nggak jangka pendeknya ini ada beberapa hari diem nih di sini nih. Harga penutupan di sini berapa? 5.023. Jadi siapa tahu ya ini 5.023. Lah, salah, 50,59. Nah, mudah-mudahan sih besok masih bisa tes area 5.000-an lagi ya, dan perkiraan sih terdekatnya ini 5.059 ini juga kebetulan bekas area gap sih. Ya area gapnya di tengah-tengah sideways, jadi agak susah juga. Dan mudah-mudahan juga masih bisa nerusin ke 5.150 5.160-an, karena kalau kita lihat sejak September lah ya sampai sekarang itu sekilas kelihatan sideways di range 5.100 sekian, bawahnya ini di kisaran 4.750-an. Jadi ya mudah-mudahan jalan ke area 5.150-an. Jadi kalau misalnya jalan ke area 5.150-an sekarang di 4.999 itu masih ada space, dan kalau memang jalan ke sana berarti kemungkinan besar ada beberapa saham yang likuiditasnya cukup untuk dan enak di trading kan. Itulah pokoknya. Sekarang kita lihat hasil eksplornya aja sih. IHSG-nya masih kayak gini ya, meskipun ini udah crossing MACD-nya, tapi masih di bawah 0 sih, memang belum bullish ya. Kita lihatlah saham-sahamnya, ada saham apa aja yang enak buat di trading kan. Kita bagi dulu layarnya. Oke, pertama dari atas deh. Boga seperti biasa kita lewatin. BHAT masih sideways tapi juga biasanya kita lewatin. BSDE OTW area 800 825, mudah-mudahan lancar. Yang punya barang disimpan dulu aja, nggak apa-apa. Hoki hari ini akhirnya berhasil ditutup di atas 785, tutupannya pas di 800. Saya pilih tunggu ada kayak inside bar dulu lah ya di area-area sini. Kalau nggak berhasil breakout area 810 juga kemungkinan jadi double top juga sih, soalnya di hourly ada inside bar ya, siapa tahu malah breakout inside bar di hourly dan nerusin naik ya. Kalau nerusin naik kemungkinan sih ke area-area ini closing di 845. Lumayan sih ya kalau ke 845. Ya kita lihat besok. Tol breakdown inside bar nih sinyal buat kabur yang punya barang ya. Turun ke bawah 9.100. SMSM. Kalau misalnya masih ada yang punya barang, besok bisa kabur kalau turun ke bawah 1195. Terus KPAS baru bangun tidur dia beberapa hari lalu ya. Saya sih pilih ini loh, kalau misalnya ada yang punya barang ya, ini udah ada sinyal buat kabur sih di hourly ya. Lihat yang lain dulu lah. Okasnya ini mungkin sideways, sementara ini mungkin sideways di 140 198, lumayan sih range-nya. Coba lihat yang lain dulu. MBKA, nah ini aja, ini lagi sih hari ini belum berhasil breakout 1725. Strategi yang
kemarin itu masih berlaku buy if break 17.25, dan kalau kita geser ke hourly ini kelihatan sideways. Jadi cut lossnya cukup di bawah 16.55 aja. Area resistennya perkiraan di kisaran 18.70 19.15an masih sama. Jadi besok masih MDKA ini masih bisa dipantau buat besok nih. Enak ini aja deh MDKA. Bullnya masih di tengah-tengah range sideways. Coba lihat yang lain. INKP juga sama, coba lihat yang lain. APIC mulai main di area atas ya. Kalau kita lihat fraktal hari ini sih tutup di atas fraktal. Tapi kalau kita lihat range sideways-nya masih di masih di area-area resisten ya. Jadi saya tunggu dulu lah. Wait and see ya. Siapa tahu berhasil breakout, atau malah kalau misalnya nggak berhasil breakout ya siapa tahu tes area deket-deket 800 lagi baru rebound. CSMR akhirnya naik juga, belum ada sinyal buat jualan ya, jadi mestinya masih disimpan, mudah-mudahan lancar lah ke 4000. BTPS masih belum berhasil breakout 3500-an. Coba lihat yang lain. Demas tes area resisten ini berapa ya? Ya ini ya 240-an ya, pas high-nya di 240 di harga tertinggi bulan September. Kemudian kalau kita geser ke hourly ini ada inside bar pattern. Nah, buat yang punya barang dijagain aja. Selama nggak turun ke bawah 222, di keep dulu nggak apa-apa. Ini akumnya juga masih nanjak selama Oktober ini, bagus ya. Oktober ya memang baru beberapa hari sih. Dan kalau turun ke bawah 222 ya kabur dulu. Siapa tahu malah berhasil breakout 240 kan. Terus lanjut tes area 250-an. Java hari ini sih tadi sempat break 1175 ya. Tapi lah kok kempes. Tutupan kempes di bawah fraktalnya nih. Tapi nggak apa-apa sih, kalau misalnya yang masih punya barang masih bisa disimpan, masih boleh di hold. Siapa tahu besok masih lanjut naiknya, akumnya juga masih bagus. Kalau kita perbesarnya akumnya masih bullish. Big player hari ini juga masih akumulasi di atas rata-rata ya, dominan akumulasi di atas rata-rata 20 hari. Mudah-mudahan lah masih lanjut ke area 1200-an. Mapa seperti biasa kita lewatin dulu. SCMA belum dapat ide saya. Lihat yang lain. PSAB peremasan kita pilih MDKA 2 aja lah ya. Kalau kita lihat ini masih di area di apa namanya, tes area ini hitungannya tes area resisten. Jadi area 228 236 ini masih direspon jadi area resisten. Jadi belum berhasil di breakout, saya tunggu berhasil breakout dulu aja lah. Imasnya masih akunnya merah lagi ya. Coba lihat yang lain. Bevin coba lihat yang lain. Kok baru dapat satu ya. IPTV. Oke, IPTV mungkin rebound ya, siapa tahu sih. Mudah-mudahan juga rebound. Kalau naik ke atas 292 ada peluang lanjut rebound sih. Coba lihat yang lain. BCA, akhirnya BCA ke atas 28 ribuan lagi. Ini saya geser ke hourly. Nah, hari ini tutupannya satu tick di atas 28475. Nanggung ya. Kalau kita lihat hourly hari ini sempat breakout inside bar ya. Mudah-mudahan besok masih dilanjut naiknya. Dan kalau ternyata BBCA-nya lanjut, ada peluang ke atas 30 ribuan lagi nih. Paling enggak sih rasanya tes area ini berapa? 32.50. Kisaran itu dulu mungkin. Kalau misalnya kepentok resisten, mungkin itu berpeluang jadi area resistennya 30.200 30.500-an. Sementara ini area resisten terdekat. Mudah-mudahan besok masih lanjut
naik dan big playernya makin rajin akumulasi. Mandiri, nah ini Mandiri nih yang paling enak akumnya nih. Rebound dari area 5000-an, area 5000 masih jadi area support. Terus rebound hari ini candlenya inside bar pattern, cuman saya pilih lihat besok ya. Kalau besok berhasil naik ke atas 5550, beli sih nggak apa-apa, buat trading jangka pendek boleh. Perkiraan area resistennya di sekitaran 5750, 5825an. Itu ada ruang sekitar, ya nggak jauh-jauh banget sih ya, 3% lah, tapi ya lumayan. Tapi kalau besok ternyata turun ke bawah 5450 ya lihat lagi lah. Lihat besok ini menarik ini si Mandirinya, dicatat, dipantau. Terus next sih kita lihat yang lain dulu aja ya. MNC hari ini tes area 820 830 ini menjadi area resisten sementara ini. Kembal ya, kembal dari area-area bawah juga sih, lumayan ya. Kita lihat besok lah. Kalau belum punya barang mau langsung beli ya saya sih mikir-mikir dulu. Lebih ke yang udah punya barang aja kali ya, dijagain aja pakai trailing stop. Mungkin bisa di bawah 800. Kalau turun di bawah 800 kabur dulu aja, nggak apa-apa. ACST ini hari ini rebound juga, akun histogramnya hijau di atas rata-rata ini. Iya. Terus kalau kita geser ke hourly, ini ada inside bar pattern. Kalau besok berhasil breakout 224, itu berpeluang nerusin reboundnya. Kira-kira tes area ya pendek sih ya, 238an mungkin. 238 250-an mudah-mudahan. Tapi mesti sit sih kalau misalnya mau minat ke saham satu ini ya. Harus tega juga, kalau nggak naik ya buang aja, cut loss nggak apa-apa lah. Daripada nyangkut. Lihat besok tapi. Friendnya juga hari ini naik. Mudah-mudahan sih ke area 90-an ya. Kalau kita geser ke hourly ini baru kelihatan. Nah, ini area 90-an. 87 90 tutupan di 87 sih. Mudah-mudahan besok masih bisa ke 90-an. Terus agro. Masih di range sideways. Saya coba cari yang lain. Ali masih anteng ya di situ. Yang lain gimana? Tinsnya masih belum. Akumnya baru 2 hari ini ya, kurang rajin. Tunggu lebih rajin lagi dulu aja sekalian. SMBR juga akumnya belum rajin. Coba lihat yang lain. Aces nggak naik ke atas 1610, biarin dulu aja. Mapinya ya mudah-mudahan besok berhasil naik. Hari ini udah naik ke atas 595, tutup pas di 600 sih. Mudah-mudahan besok bisa lanjut rebound. Kira-kira sih perkiraan resisten pertama di 630-an ya, 630 640. GJTL harganya rebound, terus akumnya 2 hari hijau. Kalau besok masih lanjut rebound, perkiraan area resistennya di sekitaran ini 492 500-an lah. Ya, area 500-an. BRPT ini masih higher low sih, tapi candlenya makin kecil dan semakin dekat ke area, kira-kira sih ini area resistennya sementara ini sini ya. Ini sempat ada beberapa waktu si harganya diem di area-area ini, area 900-an, jadi mungkin masih berpeluang jadi area resisten. Yang yang udah punya barang dijagain aja trailing stopnya. Kalau mau yang
apa namanya, bertahap boleh di bawah di 870 dulu, turun bawah 870 buang, yang kedua di bawah 850 atau taruh di 850 juga nggak apa-apa sih. Maksudnya di bawah 850, kalau turun bawah 850 kabur nggak apa-apa. Enough, masih sideways beberapa hari ini, seminggu terakhir ya di 2835.40. Biarin dulu aja. Pura naik loh akhirnya. Terus perkiraan area resistennya sih di sekitaran ini ya, 144 147. Masih ada ruang sekitar berapa persen ke sana, 144 aja lah. Masih ada ruang sekitar 4%, 5%-an. Mudah-mudahan besok masih lanjut. Yang udah punya barang ya masih bisa disimpan. Perkiraan area resistennya nih ya, diingat 144 147 terdekatnya. Oke, itu dulu beberapa saham yang saya bahas, hasil explore dan sekilas tentang market hari ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya dan bye-bye.